Para penyumbang dan relawan FPI, saya menilai mereka sangat ikhlas karena tidak ada target politik yang ingin mereka peroleh seperti yang dilakukan partai politik. Masalah bencana yang terjadi di mana-mana dan beberapa hari lalu terjadi erupsi atau letusan Gunung Semeru yang kemudian menimbulkan banyak korban. Lantas tidak hanya korban tetapi banyak harta benda. Kita mencatat yang paling getol, yang paling aktif dan berada di front terdepan yaitu FPI, Front Persaudaraan Islam, yang dulu disebut Front Pembela Islam. Mereka ini menurut saya merupakan contoh pengabdian sejati untuk kemanusiaan. Mereka ketika terjadi gempa di mana-mana, kemudian ketika terjadi banjir di berbagai daerah di seluruh Indonesia, mereka selalu berada di garda terdepan. Kita nggak tahu dari mana mereka mendapatkan dana, kemudian siapa yang menyumbang pada mereka, tapi ini sudah tradisi lama yang mereka jalankan sejak Front Pembela Islam tegak berdiri, dan kemudian mereka bermetamorfosis menjadi persaudaraan, Front Persaudaraan Islam. Mereka terus menjalankan pengabdian yang sangat tulus, sangat ikhlas untuk menolong saudara-saudara kita yang berada di dalam musibah. Dan betul-betul kali ini kita sangat terkesan, kita sangat kagum apa yang mereka lakukan. Pertama, mengapa saya sangat kagum? Karena mereka ini sangat bersemangat dan kuat rasa solidaritas mereka untuk membantu sesama yang mengalami korban banjir, erosi gunung dan sebagainya. Jadi betul-betul kita kagum, kita sangat salut pada mereka. Yang kedua, para penyumbang dan relawan FPI, saya menilai mereka sangat ikhlas karena tidak ada target politik yang ingin mereka peroleh seperti yang dilakukan partai politik. Ketiga, mereka sangat berjasa dalam membantu rakyat yang mengalami banjir, erosi gunung dan sebagainya. Jadi ini yang kita lihat, yang kita catat, mengapa kita sangat apresiasi pada mereka. Kehadiran LSM seperti FPI ini memang merupakan kebutuhan yang amat penting bagi bangsa Indonesia karena negeri ini sangat sering dilanda bencana. Konsekuensi dari itu mesti banyak LSM atau lembaga seperti FPI yang berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu masyarakat. FPI membantu dan turun langsung ke masyarakat. FPI bukan berwacana di media sosial, tetapi turun langsung ke masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami musibah. Front Persaudaraan Islam atau FPI di semua daerah termasuk di Lumajang, Jawa Timur, saat terjadi erosi Gunung Semeru, mereka langsung terjun ke lokasi untuk membantu rakyat. Hilmi FPI sebelum dibubarkan oleh pemerintah merupakan organisasi non-pemerintah yang paling cepat dan paling tanggap membantu korban bencana. Sebagai contoh, ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, Habib Rizik Syihab dan seluruh elemen kekuatan FPI diterjunkan ke Aceh untuk membawa makanan, kemudian membawa pakaian. Tapi tidak hanya itu, mereka juga mencari orang-orang yang meninggal dunia, kemudian mereka bawa dan kuburkan yang sebelumnya mereka salatkan. Jadi ini luar biasa yang dilakukan oleh FPI dalam rangka membantu masyarakat. Ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar gitu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Jadi gini, yang saya ingin sorot itu mengenai pengadilan di kasus Umi. Kebetulan saya memang diminta untuk menjadi saksi ahli dan saya memang mengikuti seluruh prosesnya itu. Memang Habib Rizik itu belum diperiksa, kemudian dia menyatakan melalui menantunya itu Habib Hanif, saya baik-baik saja. Nah, setelah ada pemeriksaan lengkap itu baru dikatakan dia memang kena COVID.
Jadi secara akal sehat kita itu tidak mungkin orang yang mengatakan saya baik-baik saja, kemudian belum ada pemeriksaan, lantas dihukum. Atas kata-kata itu, jaksa mengatakan bahwa dia ini menciptakan keonaran. Padahal yang marah itu akibat penahanan Habib Rizik itu kan adalah para pendukungnya. Dengan kata-kata dia baik-baik saja, justru mereka tenang. Tapi jaksa mengatakan itu menciptakan keonaran, keributan di luar. Nah, akibatnya itu dihukumlah dia 4 tahun penjara. Jadi saya kira kalau masyarakat, khususnya para pendukungnya itu mengatakan bahwa ini ketidakadilan, memang betul tidak adil. Saya juga tidak pernah mengatakan misalnya itu kesalahan presiden. Memang seperti yang sampaikan Profesor Hamzah tadi itu, ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar gitu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar nggak masyarakat tidak mempertanyakan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pengadilan kita ini? Jadi ini barangkali yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi ini tugas kita, ilmuwan, para cendekiawan kita semua untuk memperbaiki keadaan ini. Kalau kita mempersalahkan siapapun tidak ada habisnya. Tapi memang pengadilan kita itu bobrok. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya Tuhan. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal bukannya kalau mereka menutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu ya Tuhan. Ini Habib Rizik keluarkan seruan baru pasca 212 ya, doa kehancuran pada 7 Desember untuk titik-titik ya. Nah, tentunya untuk orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah, dan kita tidak tahu siapa yang bersalah itu. Saya mau mengupdate satu berita penting bagi kita untuk memperingati hari ini, jangan dilupakan. Karena di sini ada dugaan pelanggaran HAM berat, paling tidak unlawful killing. Jadi menghilangkan nyawa warga negara tanpa alas hak yang sah, yaitu tanggal 7 Desember nanti, yang juga merupakan 25 years Refli Harun marriage. Jadi bukan jadi pesta perak saya ya, tapi tidak perlu kita kita selebrasikan. Ini Habib Rizik keluarkan seruan baru pasca 212 ya, doa kehancuran pada 7 Desember untuk titik-titik ya. Tentunya untuk orang yang bersalah, bukan orang yang tidak bersalah, dan kita tidak tahu siapa yang bersalah itu. Coba kita bacakan. Peringatan reuni 212 telah berlalu. Habib Rizik mengeluarkan seruan baru loh. Gitu ya. Oke. Habib Rizik meminta umat Islam Indonesia untuk berkumpul pada petang dan malam hari 3 hari lagi. Ada apa ya? Bukan 3 hari lagi sebenarnya, karena ini berita tanggal 4, berarti kalau sekarang tanggal 5, 2 hari lagi ya. Habib Rizik menyerukan umat pada 7 Desember menggelar haul bagi 6 syuhada Laskar FPI yang dibunuh polisi pada 7 Desember tahun lalu. Seruan Habib Rizik doa zikir 7 Desember. Dalam seruannya, Habib Rizik meminta pengelola masjid, musola, sampai lembaga pendidikan Islam serta perkumpulan jamaah untuk mendoakan 6 laskar pengawal yang meninggal pada tahun lalu dalam tragedi KM50 Jalan Tol Jakarta Cikampek yang sekarang sudah ditutup KM50-nya ya. Acara haul digelar setelah maghrib sampai isya dengan diisi tahlil, yasin, zikir, doa bagi para syuhada, tulis Habib Rizik. Selain mendoakan 6 laskar, Habib Rizik juga menyerukan doa dan zikir untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembantaian biadab tragedi KM50. Instruksi PA 212.
Menindaklanjuti seruan Habib Rizik itu, Dewan Tanfizi Nasional Persaudaraan Alumni 212 mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dewan Daerah PA 212 untuk menggelar haul 6 Laskar FPI yang dibunuh aparat pada tahun lalu, menginstruksikan kepada seluruh Dewan Tanfizi PA 212 di seluruh Indonesia, baik provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan, untuk melaksanakan kegiatan doa bersama untuk 6 syuhada di wilayah masing-masing. Jelas instruksi PA 212 yang ditandatangani Ustadz Slamet Ma'arif dan Sekjen Ustadz Uus Solihuddin. Seruan seperti ini untuk mengingatkan sesungguhnya bahwasanya kejadian ini belum selesai proses penegakan hukumnya. Sekarang memang ada yang diadili, tetapi baru sebatas yang bawah kira-kira begitu ya. Tapi apakah benar hanya itu saja yang harus bertanggung jawab? Apakah ada pihak lain yang harusnya juga bertanggung jawab? Semacam rantai komando misalnya. Ini yang sepertinya ada tembok tebal, kabut tebal dalam pengungkapan kasus KM50 ini. Itu yang banyak orang merasakan kalau kita mengikuti secara terus-menerus ya kasus ini. Tapi untuk kemanusiaan ya barangkali cukuplah untuk saat ini kita mendoakan agar arwah 6 Laskar FPI atau pengawal Habib Rizik tersebut ya, yang diyakini banyak orang mati sebagai syuhada, mati syahid, itu tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selesai persoalan mereka, menjadi orang yang tidak perlu dihisap lagi di hari akhir karena meninggal atau mati syahid. Tapi tidak perlu kita pro dan kontra terhadap orang yang sudah meninggal. Untuk apa sih ya? Yang harus kita cari adalah bagaimana kasus ini bisa diungkapkan sebaik-baiknya, seterang-terangnya, sejujur-jujurnya. Entah sekarang, entah oleh kekuasaan yang baru nantinya. Itu ya Sobat Era sekalian, dan ini menjadi penting karena kadang-kadang the state juga bisa menggunakan kelompok-kelompok society untuk menebalkan semua kabut-kabut persoalan.